Assalamualaikum. Hai, selamat datang di YouTube channel Bunda Yanca yang berisi vlog tentang keseharian seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang hidupnya sederhana. Apa kabarnya teman-teman dan bunda-bunda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan jalan rezeki kita. Amin. Senang rasanya ya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua teman-teman onlineku. Meskipun cuman lewat online, tapi aku senang banget bisa sapa-sapa kalian lagi, bisa jumpa dengan kalian lagi untuk menambah silaturahmi kita semua ya teman-teman. Nah teman-teman, ini aktivitas aku ambil di sekitaran jam 10-an ya, 10 pagi gitu. Ini aku habis pulang dari ambil rapot si anak, terus aku beraktivitas di dapur ya. Aku masak, pertama kali aku bikin mendoan, goreng mendoan, terus goreng ikan tongkol, dan nanti aku juga bakal masak kecambah kedelai ya teman-teman, karena ada request Pak suami itu minta dimasakin kecambah teman-teman. Di sini tuh kecambah kedelai dimasak ya. Aku baru tahu juga kalau cambah kedelai itu bisa dimasak ya di sini teman-teman, pas ikut Pak suami di Cilacap sini. Kalau di tempat teman-teman gimana nih, ada nggak nih sayur kecambah kedelai? Nah lanjut, ini setelah aku gorengnya selesai, aku lanjut untuk sambal ya teman-teman. Aku bikin sambalnya sambal geprek atau sambal mentah gitulah ya teman-teman, nyebutnya apa aku nggak tahu, tapi aku sering nyebutnya sambal geprek. Cabai mentah, terus kita ulek pakai garam dan micin, gula pasir sedikit, lalu kita tambahkan minyak seperti ini teman-teman, minyak panas, itu aku nyebutnya sambal geprek ya. Dan aku tambahkan juga bawang putih sedikit ya. Dan lanjut lagi, setelah selesai nyambel, aku langsung aja mau masak tumis kecambah. Sebenarnya aku tuh jarang banget masak kecambah seperti ini ya teman-teman. Kalau nggak kakak Yavin request atau Pak suami request itu aku nggak pernah masak ya, karena aku sendiri kurang suka sama sayur ini teman-teman. Menurut aku kok agak keras ya kalau dimakan. Tapi untuk kakak Yavi dan Pak suami itu alhamdulillah suka banget yang namanya kecambah seperti ini teman-teman. Makanya aku jarang banget masak kecambah, kalau nggak request aku nggak masak ya teman-teman. Nah kalau mungkin di sini kalian lihat mulut aku itu umi ya teman-teman. Pokoknya aku sambil ngobrol gitu, karena aku tuh sambil ngobrol sama Pak suami ada di depan ya. Jadi aku itu sambil masak sambil ngobrol gitu teman-teman. Pak suami sambil ngeliatin aku bikin video ini tuh dia ketawa-ketawa aja teman-teman. Dia itu ngeledekin aku ya teman-teman, karena selama ini aku setiap kali bikin video kan nggak ada Pak suami ya, kesana kesini ambil tripod, pindah-pindah tripod gitu tuh, dilihatnya katanya lucu teman-teman. Nggak tahu aja dia ya perjuangan kita saat ambil video atau bikin video, karena yang biasanya dia lihat kan setelah jadi ya teman-teman, sudah kita edit dengan sedemikian rupa jadi lebih bagus aja dilihatnya gitu ya. Dan saat lihat aku prosesnya bikin video itu, dia kayak yang melongo aja gitu teman-teman. Aneh gitu mungkin ya, lari ke sana lari ke sini, pindah-pindah tripod ya. Beginilah kerepotan kita ya teman-teman, kalau sambil masak sambil diambil video itu pasti bakal repot banget, dan reward yang pasti itu bakal lebih lama ya selesainya. Nah alhamdulillah untuk masaknya udah selesai, langsung aja Pak suami aku suruh makan ya. Dan sambil nungguin Pak suami makan, di sini aku kupasin dulu buahnya supaya nanti kalau setelah selesai makan langsung makan buah mangga ini ya. Kesukaan si kakak Yavi sama Pak suami itu sama teman-teman, sukanya buah mangga. Mereka tuh paling suka buah mangga ya. Tapi kalau untuk Pak suami itu ya buah apa aja suka sih, kecuali kalau untuk cemilan-cemilan gitu tuh kurang suka teman-teman, lebih sukanya ngemil buah. Makanya kalau ada Pak suami di rumah itu aku pastikan harus selalu menyetok atau menyediakan cemilan buah-buah kayak gini ya teman-teman. Kalau nggak mangga ya salah, kalau nggak pisang pokoknya serba buah lah gitu ya teman-teman. Dan sebelum lanjut ke videonya, di sini aku mau ucapin dulu terima kasih banyak untuk teman-teman dan bunda-bunda semua yang udah mengklik video aku dan mau menontonnya dari awal sampai akhir, sampai durasi aman ya. Untuk teman-teman yang baru aja mampir di channel aku ucapin selamat datang, salam kenal dari aku Bunda Yanca yang tinggal di sebuah daerah, tepatnya di Kabupaten Cilacap. Bantu support channel aku ya, supaya berkembang lebih baik lagi dengan cara subscribe, like, comment, share, dan aktifkan juga tanda loncengnya, supaya kalau ada video-video terbaru dari aku dapat notifikasinya. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribu-ribu kebaikan. Amin amin ya robbal alamin.
Nah teman-teman, mohon maaf ya, kita itu makannya di lantai lesehan kayak gini, nggak pakai karpet karena kata Pak suami itu cuacanya panas banget. Jadi ya udah nggak apa-apa lah, karena lantainya juga bersih, udah dipel juga ya teman-teman. Sebenarnya sih ada meja di sebelah itu ya, tapi nggak mau, enakan lesehan gitu katanya teman-teman. Ya udahlah kita lesehan aja, tapi dijamin insya Allah ini bersih ya teman-teman lantainya. Dan lanjut, ini videonya aku ambil di siang hari sekitaran jam 2 atau jam 1 gitu ya teman-teman. Ini anak-anak minta berenang teman-teman, jadi kita berangkat berenang. Pokoknya setiap kali ayahnya itu pulang, anak-anak itu wajib banget minta renang ya teman-teman. Ya karena memang selama ini Pak suami kan berada lebih banyak di rantau ya teman-teman. Jadi anak-anak itu me time-nya bersama ayahnya itu pas ayahnya pulang aja, dan itu pun hanya 2 hari dalam sebulan ya teman-teman. Jadi apapun yang anak-anak minta, yang anak-anak mau, itu Pak suami berusaha untuk mengabulkannya atau menurutinya gitu ya. Ya meskipun cuman jalan-jalan sederhana aja ya teman-teman, seperti kayak gini berenang atau jalan-jalan di mall, di supermarket gitu ya teman-teman. Pokoknya ya nggak jauh-jauh dari lingkungan kita tinggal aja gitu. Yang penting anak-anak kita suka, bahagia, kita sebagai orang tua juga ikut bahagia ya teman-teman. Dan singkat cerita, ini kita udah selesai, kita udah pulang. Ini kita isi untuk bensin dulu ya, karena takutnya nanti macet di jalan kalau tidak diisi ya teman-teman. Dan lanjut, ini setelah kita isi bensin, kita lanjut ke mixu karena anak-anak minta dibeliin mixu teman-teman. Ya beginilah anak-anak ya teman-teman, kalau si ayahnya pulang itu kesempatan banget, apapun diminta, apa-apa diminta, karena kalau sama ayahnya tuh pasti minta apa-apa dikasih ya. Jadi mereka kesempatan memanfaatkan waktu saat ayah pulang. Semua diminta, semua diminta gitu ya teman-teman. Kalau sama ibunya kan pikir-pikir dulu gitu ya. Jadi apa-apa itu mintanya ke ayah gitu teman-teman. Bukannya kita pelit ya teman-teman, tapi yang namanya kita ibu rumah tangga juga mikir-mikir ya kalau mau jajan yang lebih-lebih, karena kita kan budgetnya juga untuk yang lain-lain juga ya teman-teman. Gak harus setiap hari kita jajan melulu ya, karena kebutuhan kita juga banyak, harus dibagi-bagi ya teman-teman. Jadi ya kita mikir-mikir dulu kalau mau beli jajan yang harganya lumayan gitu ya. Kalau untuk sesekali, sebulan sekali kayak gini sih nggak apa-apa ya teman-teman, asalkan jangan setiap hari aja ya. Dan ini dilanjutin videonya aku ambil di malam harinya. Ini si anak-anak juga minta jalan-jalan ke minimarket apa supermarket lah ya teman-teman, di Toserba gitu. Ini minta dibeliin susu teman-teman, kebetulan stok susu untuk anak-anak itu udah habis, jadi sekalian kita belanja susu. Kali ini kita tuh bener-bener belanjanya nggak belanja kebutuhan ya teman-teman. Pokoknya ini tuh kebanyakan belanja jajanan anak aja. Dan di sini kita lagi milih-milih susu. Kita tuh pengennya beli yang besar gitu ya teman-teman, tapi nggak ada, stoknya kosong untuk yang rasa coklat. Jadi kita belinya yang kecil-kecil ini 2 kardus. Untuk 2 dus susu ini tuh paling nanti 2 minggu ya teman-teman. 1 minggu itu 1 dus, itu untuk 2 anak ya. Itu kadang-kadang pun 10 hari udah habis teman-teman, nggak sampai 2 minggu ya. Sebetulnya yang paling kuat itu minum susunya si adik Cantika ya. Kalau untuk si kakak Yafi itu jarang-jarang, paling pas malam doang. Kalau si adik Cantika itu bisa pagi hari minum, siang hari minum, nanti malam juga minum gitu teman-teman. Kalau untuk si kakak sih paling sehari sekali aja. Nah di sini itu sebenarnya ada permainan gitu ya, game zone gitu teman-teman, atau area bermain. Tapi berhubung ini tuh udah kemalaman banget kita berangkatnya, jadi untuk tempat bermainnya itu udah mau tutup ya, kagok gitu ya teman-teman, tanggung. Jadi kita nggak bermain. Biasanya si anak-anak wajib banget kalau udah sampai di Toserba ini, itu tuh wajib banget bermain dulu ya. Tapi berhubung malam ini kita kemalaman, ya udah kita lanjut aja belanja terus pulang. Nah ini tuh di sini Pak suami yang belanja ya teman-teman. Aku tuh di sini cuman ngikutin aja, aku jadi kameramen aja ya. Pokoknya di sini tuh si anak-anak sama si Pak suami aja yang milih-milih jajan, karena di sini juga belanjanya cuman jajan-jajanan anak-anak teman-teman. Dan bisa dilihat sendiri ya teman-teman, itu di trolinya itu tuh isinya penuh banget, cuman jajan-jajanan aja. Masya Allah ya, pokoknya kalau Pak suami pulang itu anak-anak bener-bener dimanjakan sekali. Mau beli apa aja yang mereka mau itu pasti dibelikan teman-teman. Beda lagi kalau belanja sama ibunya ya, mau beli ini, mau beli itu, harus ada batasannya ya teman-teman. Kalau sama ibunya kan gak semuanya harus untuk jajan anak ya. Kita pun kalau belanja juga memikirkan kebutuhan
kebutuhan juga, memikirkan kebutuhan pokok yang lebih penting gitu ya teman-teman. Dan ini udah selesai juga untuk belanjanya, kemudian kita langsung aja menuju ke kasir. Nah teman-teman, semoga video aku kali ini ada manfaatnya yang bisa diambil, bisa memotivasi dan menginspirasi, dan tentunya bisa menghibur kalian semua ya. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya di setiap video-video yang aku share ya. Cukup sampai di sini video aku kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.